Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Zahra. Saya dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin luas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama demam, suhu tubuh di atas 39 derajat Celcius, kedua batuk kering, dan ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau anosmia, dan krom di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini munculnya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Kira-kira kapan ya harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun atau hanya bergejala ringan, tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Anda cukup isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak munculnya gejala, ditambah dengan 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Kira-kira penyebab menularnya virus corona seperti apa ya? Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan udara seperti batuk ataupun bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kira-kira seperti apa ya cara mencegahnya? Ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pertama, menjaga kesehatan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun yang berbasis alkohol. Ketiga, ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam. Keempat, gunakan masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung. Kelima, tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Keenam, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari saya.
Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.